Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sumantri S. Channel yang membahas seputar ngoding dan programmer, juga termasuk perkembangan teknologi saat ini. Oke, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan seperti biasa, di video kali ini, kita masih belajar The Django Framework dengan topik konteks sebagai template variable. Ya, so, mari kita mulai. Oke, jadi di sini saya langsung aja buka Visual Studio Code dan juga ini kita sudah punya aplikasi sederhana ya yang sudah pernah kita buat sebelumnya dan ini sudah lengkap. Sudah ada views, templates dan juga aplikasi blog di sini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru kebetulan FYP gitu ya dan baru menonton video tutorial ini, diharapkan untuk mengikuti video tutorial sebelumnya yaitu tentang manajemen templates biar sama gitu dengan yang saya buat saat ini. Oke. Nah, sebelumnya kita buka aplikasi browser di sini dan saya geser ke sebelah kanan, juga Visual Studio Code saya geser ke sebelah kiri. Jadi kita bisa fokus keduanya. Oke, menarik. Nah, pertama kita jalankan servernya dulu menggunakan shortcut keyboard. Ini kita clear python manage.py run server. Oh, sorry. Kita belum aktifkan virtual environment-nya. Source env bin activate python manage.py run server. Kenapa ya tadi? Ini ya kalau kita langsung aja menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, kadang lupa gitu. Oke, sini sudah jalan servernya, tidak ada error dan kita langsung aja ke sini. Sip, selamat datang di web development. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, gini ya. Pertama kita fokus dulu di projectnya ya, kita fokus dulu di projectnya, aplikasi kita tutup dulu ya, dan di sini ya. Oke, jadi untuk membuat template variable itu kita memasukkan parameter ya ke dalam halaman HTML-nya atau tampilannya gitu ya. Contoh misalnya di sini kita punya title web development dan juga isi heading 1 web development ya. Jadi ini semua itu kita akan atur menggunakan views yang ada di Django, tentu di project kita pertamanya. Oke, kita ke views Django. Nah, di sini nih. Jadi, kita bisa atur ini semua sesuka hati kita menggunakan views. Nah, gimana caranya? Oke, caranya gini. Sebenarnya dalam function index ini ya, di sini tuh terdapat satu buah input variable ya atau parameter di mana di dalam Django itu mereka sebutnya sebagai konteks. Oke? Nah, apa itu konteks? Jadi, konteks itu isinya adalah dictionary. Oke? Pelan-pelan ya. Nah, jadi teman-teman yang belum familiar dengan konsep dictionary, silakan pelajari fundamental dari bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pola dictionary di Python itu menggunakan kurung kurawal ya, buka dan tutup. Nah, di sini tuh ada yang namanya key dan juga value. Oke, jadi ada kuncinya dan nilainya. Oke, pertama di key ini saya isikan adalah detail ya, adalah judul misalkan. Judulnya adalah web development gitu. Di bawah sini developer. Developernya siapa? Saya di sini. Oke, sekarang gimana caranya kita masukkan parameter ke dalam indeks? Ingat, di dalam planner ini itu ada punya 3 parameter. Pertama adalah parameter permintaan, parameter tampilan, dan parameter dictionary-nya atau konteks gitu. Jadi, kita sudah punya 2 key di sini, variable konteks di sini. Itu kita pasang di sini. Yang artinya kita masukkan parameter ke dalam halaman indeks yang ada di sini. Oke, pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita rubah sebentar. Ini saya jadikan 2 views row ya, 2 baris sini dan baris pertamanya itu saya geser di sini. Oke. Nah, pertama lihat, selamat datang di web development. Saya ingin merubah ini, ambil. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah masukkan key dari variable kita, dari konteks ini tadi yang sudah dibuat. Oke, ini saya hapus, saya save dan coba lihat, hilang ya, hilang, coba lihat.
Jadi selamat datang di hilang gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Dalam Django itu ada sebuah metode pencetakan di dalam konteks ini. Disebutnya sebagai buka kurung 2 kurawal seperti ini ya. Nah, di sini yang kita masukkan adalah, ingat, key pertamanya ya, karena fokus kita ke key-nya ini tadi. Namanya adalah detail gitu. Kita save dan kita refresh di sini. Tuh, jalan tuh, ya kan? Kalau kita rubah di sini, web development full stack misalkan, kita save dan kita refresh. Tuh, jadi, ya kan? Menarik. Oke. Nah, sekarang, jadi kalau sudah begini, ini kita bisa gunakan ulang gitu. Dan ini sangat efisien kalau kita membuat sebuah template variabel seperti ini. Jadi, kita bisa gunakan di sini. Ini saya hapus dulu dan saya save, benar saya refresh ini. Tuh, hilang ya. Coba lihat di sini jadi alamat IP-nya saja. Dan ini kita bisa gunakan ulang, saya copy dan paste di sini. Itu. Kita save dan kita refresh. Tuh, jadi kan menarik gitu. Oke. Nah, inilah yang menarik dari Django Web Framework ini gitu. Oke. Di sini saya coba tambahkan heading 3 ya. Developersnya pakai tanda seperti itu dan kita ikuti yang ada di sini sebagai key 2-nya. Pasti di sini dan kita refresh. Menarik. Oke ya. Sip. Kalau sudah seperti ini, halaman indeks ini sebenarnya kita bisa pakai di semua aplikasinya gitu. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba terapkan views ini ke dalam aplikasi blog gitu. Biar kita bisa lihat perbedaannya. Untuk itu, saya ingin menerapkan konteks yang ada di sini dan halaman indeks yang ada di sini itu ke semua lini project yang kita sudah siapkan di Django kita. Misalnya tadi ada blog di situ. Oke, kita langsung aja buka views punyanya si aplikasi di sini. Oke, dan ini adalah indeks punya si Django. Paham ya? Nah, sekarang kalau saya klik di sini kita menggunakan template globalnya. Oke, saya save dan saya refresh di sini. Oke, refresh dulu dan saya menuju ke blog. Tuh, hilang tuh. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan di sini variable konteks dan konteks key-nya apa? Key-nya tadi adalah detail ya. Detailnya itu saya namakan sebagai blog bersama. Developersnya sini yang buat aplikasi blognya itu adalah Baco. Misalnya ya. Oke, sekarang ini kita save dan kita refresh. Lah, tadi kenapa ya? Padahal tidak ada error ya. Aneh. Oke, jadi ya. Nih, selamat datang di blog bersama. Lah, developersnya apa? Oh, sorry. Kalau yang sebelumnya itu, itu adalah developer ya. Kita salah masukkan key-nya. Ini kita hapus dan kita save. Jangan lupa save dan kita refresh. Tuh, jadi tuh, ya kan? Lah baco di sini. Menarik. Inilah sebenarnya kelebihan dari Django Web Framework. Karena Django Web Framework itu sangat mereka itu sangat mengantusias kepada si pengembangnya atau developernya untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan tapi dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi istilahnya don't repeat yourself. Menarik ya. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi motonya mereka gitu. Menarik. Nah, kalau seperti ini ya, ini sebenarnya kurang efisien ya. Yang efisien itu seperti ini. Bentar saya bagi dua dulu. Kenapa saya bilang kurang efisien? Karena aplikasinya itu masih merender templates yang universal. Oke ya. Ini punyanya si index template, indeksnya project, dan kita masukkan di sini indeks dari blog gitu. Oke. Dan saya copy indeksnya dan saya paste di sini dan saya sedikit modifikasi Sumantri S. Oke. Dan detailnya oke, tidak apa-apa. Selamat datang di blog bersama, boleh. Developersnya, developer oke, tidak masalah. Labacol oke, dan udah ya, seperti ini aja ya. Dan jangan lupa sini kita langsung arahkan ke indeksnya si blog aplikasi. Oke, jangan lupa di save dan kita refresh. Oke, lihat perubahannya. Blog bersama
Sumantri S. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke URL-nya si aplikasi. Bentar, ini saya masukkan ke sini. Jadi di atas ini baris atas untuk backend-nya, baris kedua untuk front-end-nya. Menarik. Oke. Jadi sekedar contoh saya buat di sini saya coba buat dua link, yaitu link artikel, oke, views titik artikel. Lalu di sini saya buat lagi berita, koma, jangan lupa views berita. Sip. Jadi di dalam aplikasi blog itu punya 3 link ya, indeks, berita, dan artikel. Kita ke views dari si blog. Ini saya duplikat aja 3 ya, sebanyak 3 function, dan function pertama udah begini aja. Function kedua di sini saya namakan artikel, developernya labc, dan di sini adalah berita. Ntar di sini kita lupa ganti fungsinya berita, yang berita developernya ucup ya, ucuk gitu, ucuk aja. Oke, di sini kita ganti jadi artikel. Menarik ya. Oke, jadi kita sudah punya 2 function yang berbeda menggunakan satu halaman indeks yang ada di blog. Oke, kita refresh di sini. Oke, jadi kalau saya ketikkan di sini artikel, tuh dia akan menuju ke halaman artikel. Kalau saya ganti di sini berita, tuh langsung ke berita ya. Jadi kita punya 3 function dengan satu indeks gitu. Ini kan menarik ya, benar sekali. Inilah kenapa saya senang membuat sistem website itu menggunakan Django ya, karena ini itu. Ya kalian bisa artikan sendirilah. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kita finalisasi aja ya. Kita kembali ke indeksnya si blog, kita tambahkan 2 buah sublink sini kali 2. Oke, dan tambahkan tag anchor di sini. Sini kita tambahkan blog artikel. Oke, dan juga sini jangan lupa artikel, ini anchor blog berita ya. Oke, ini sebenarnya tidak disarankan oleh Django. Nanti kita akan belajar tahap selanjutnya memberikan link secara otomatis atau link secara dinamik ya, gitu. Sini adalah berita. Oke, jadi kalau saya refresh di sini ada ya. Kalau kita kembali ke blog, ke artikel, ke berita, dan ke home, tuh hilang tuh ya, hilang si artikel sama beritanya. Kalau kita ke blog muncul loh artikel ini. Nah, inilah yang disebutnya sebagai template variabel ya, atau variabel template. Gimana? Menarik ya teman-teman? Oke, jadi nanti di episode berikutnya kita akan belajar template tag. Jadi template tag itu kita memasukkan logika ya, alur logika if ya misalkan ya, kemudian dan juga pengulangan for dan lain sebagainya. Tapi itu akan kita bahas di video tutorial berikutnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial khususnya Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.